Alhamdulillah, sungguh segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, karena sejatinya semua kebaikan hanya dari Allah semata. Meminta pertolongan hanya kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan dan perbuatan dosa. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan sebaliknya, barang siapa yang ditetapkan sesat oleh Allah, maka sejuta kiai pun dihadirkan tidak akan dapat memindahkan dia dari kesesatannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dia esa dan tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusan Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, khususnya calon mempelai berdua ya. Brian Rizky Paradisiaca Darnoto bin Muhammad Hasto Darnoto, yang sebentar lagi engkau akan dinikahkan oleh Bapak Jailani dengan putrinya Rizky Maidina. Jemaah, entah ini pernikahan yang keberapa yang kita hadiri, entah ini khutbah nikah yang keberapa yang kita dengarkan, tapi ketahuilah bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah yang akan kita saksikan saat ini. Tapi sebagian kita tidak merasa itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang seharusnya dia bertambah ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Pernikahan adalah sunnah para nabi dan tanda-tanda kebesaran Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Saudaraku Brian Rizky, engkau sudah belajar enggak tentang hak-hak istrimu? Kapan belajar? Jemaah, sebagian kita kuliah sampai S2, S3, sampai profesor, tapi dia nggak pernah belajar tentang hak-hak istrinya. Dan sebagian kita sudah menjadi kakek, dia pun juga tidak pernah membaca, mengkaji tentang hak-hak istrinya. Padahal kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Allah berbicara bahwa perempuan-perempuan itu punya hak yang setara dengan kewajibannya. Kebanyakan suami itu nuntut istrinya untuk taat, untuk patuh, untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dia lupa dengan kewajiban dia sebagai seorang suami. Betul, suami sebagai pemimpin, Allah angkat derajatnya para lelaki. Tapi apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu pemimpin atas kaum wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang pertama, karena Allah memberikan fadilah, memberikan keutamaan kepada kaum laki-laki. Laki-laki itu akalnya lebih luas, lebih besar daripada perasaannya. Sehingga sebagai seorang suami dia dituntut harus lebih sabar daripada istrinya.
Itu keutamaan yang Allah berikan. Hak cerai ada di tangan laki-laki. Kalau hak cerai itu diberikan kepada wanita, insya Allah nggak ada yang punya istri sekarang. Karena emak-emak itu kalau sakit hati sedikit minta pulang. Pegatan aku, awakmu ndak sayang menewe aku. Wis, itu wanita. Tapi laki-laki enggak. Ada masalah dia bisa selesaikan. Maka laki-laki yang tidak bisa menahan emosinya, maka hendaklah dia belajar menahan emosinya. Karena kalau tidak rumah tangganya akan berantakan. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Laki-laki menjadi pemimpin karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban memberikan nafkah itu 100% tugas laki-laki. Sebagian wanita mengeluh, bojoku tidak kerja, bojoku males. Dia yang harus bekerja. Padahal wanita dalam Islam dihormatin, dihargai sebagai ibu, sebagai istri, sebagai seorang saudari, sebagai seorang bibi. Laki-laki tugasnya kerja, memberikan nafkah kepada istrinya. Apabila sang istri bekerja dan sang suami tidak bekerja, maka kepemimpinan dia akan pincang. Insya Allah semua sudah bekerja dan Rian siap ngasih nafkah. Dan subhanallah, ana melihat ada satu hal yang menarik di nama kedua pengantin kita nih jemaah. Namanya Rian ini Rizki ternyata. Namanya anaknya bapak Rizki juga. Jadi nanti anaknya Rian kalau ditanya siapa nama bapaknya, Rizki. Siapa nama ibunya, Rizki. Subhanallah, semoga jadi Rizki sampai mati. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh para suami, jangan hanya berpikir saya sudah menjalankan tugas saya memberikan nafkah kepada istri saya, sandang, pangan, papan. Ada tugas terberat seorang suami yang kalau Rian nggak mampu, jangan lanjutkan pernikahan ini, karena hanya akan jadi balak dan petaka. Tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Alhamdulillah Rizki ini bisa hidup tanpa ada Rian. Bapaknya kasih makan sejak kecil, menyekolahkan sejak kecil. Sebentar lagi ketika Rian mengatakan aku terima pernikahannya, kawinnya dengan mas kawin yang disebutkan, ada peralihan tanggung jawab. Bagaimana Rian bisa menyelamatkan istrinya dari api neraka? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan dari banjir, bukan dari kebakaran di rumah, bukan dari gempa, bukan dari kelaparan, bukan dari terik matahari, tapi dari api neraka. Dengan cara apa menyelamatkan keluarganya dari api neraka? Para ulama menyebutkan alimuhum wa adibuhum, ajari bojone, didik istrinya. Kalau nggak punya ilmu agama, bawa ke masjid, rungokno pengajian. Pulang dari kerja ba'dal maghrib, duduk sama istrinya, buka tafsir Al-Quran, baca Yasin, baca Al-Waqi'ah, baca Al-Quran full, dibaca dengan tafsirnya. Sampaikan kepada istrinya, aku kalau ditanya sama Allah, aku sudah lakukan tugasku. Dan subhanallah, Amr bin Qais al-Mullai, dia mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha indallah yaumal qiyamah. Boleh jadi ada seorang istri yang menggugat suaminya di hadapan Allah, bukan di pengadilan agama. Pengadilan agama urusannya bentar, tidak ruwet. Tapi pengadilan Allah Azza wa Jal, ketika seorang istri berhadapan dengan Allah, dia mengatakan, ya Rabbi, dia mengatakan, wahai Rabbku, hadza zauji, ini suamiku ya Allah, ini lakiku ya Allah, iki bojoku ya Allah, ma'allamani wala addabani. Dia nggak pernah ngajarin aku, tidak pernah mendidikku,
tidak pernah menjelaskan kepadaku tentang halal, tentang haram, tentang mana perintah Allah, tentang mana larangan Allah, tentang fadilah-fadilah. La innama ya'tini bi khubzis suq. Kerjone cuma jadi mesin pencari uang. Bawa roti dari pasar, bawa beras dari toko, bas kerjanya itu. Dan sebagian kita merasa sudah selesai tugasnya. Lah, kita nggak lama hidup di dunia. Kita akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allah fin nisa, bertakwalah kepada Allah tentang urusan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian tuh mengambil itu perempuan dari orang tuanya, itu amanah dari Allah. Sebentar lagi Rian akan nerima, itu amanah dari Allah, bukan amanah dari bapaknya, bukan. Allah yang kasih amanah itu. Dan rizki yang awalnya haram untuk dilihat, haram untuk disentuh, jadi halal buat Rian dengan kalimat Allah Azza wa Jalla. Maka nggak main-main pernikahan ini. Allah sebutkan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Istri-istri kita itu mengambil perjanjian yang berat dari kita, jemaah. Maka tolong sebagai para suami, para laki-laki, perlu duduk memikirkan, aku sudah laksanakan tugasku belum? Istrinya berbuat maksiat, dia biarkan. Istrinya tidak melakukan perintah Allah, dijarno. Engkau yang akan ditanya sama Allah. Jangan berharap masuk surga. Bapak-bapak, jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan buat Rian, berian rizki para disiaca. Orang yang terbaik itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik sama istrinya. Khairukum khairukum li ahli. Jadi kalau mau tahu orang baik itu, jangan tanya sama temennya, tanya sama istrinya. Sebagian kita baik di luar rumah, sebagian kita baik di masjid, di mimbar sini dia baik, di hadapan orang dia baik. Tanyakan kepada istrinya, karena istri ini melihat semua kelakuan suami. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Maka Rian, jadilah engkau orang yang paling baik buat istri. Rizki Mediana ini banyak kekurangannya. Mungkin kau belum melihat, tapi 1446 tahun yang lalu Nabi SAW sudah menyampaikan pesan ini. Khuliqatil mar'atu min dila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Idza dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau engkau ingin luruskan, patah dia. Terus kalau dibiarkan, dia tetap bengkok. Terus apa solusinya? Fastamti wa fihinnal iwaj. Kata Nabi SAW, engkau bersenang-senanglah dengan istrimu, tapi engkau harus sadar dia bengkok. Maklumi kekurangannya, maklumi kesalahannya, maafkan dia. Sampai kalau seorang suami benci sama istrinya, kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh suami itu benci sama istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, radhiya minha akhar. Lihat kepada lainnya. Yang membuat Rian datang dari Jember ya ke sini capek lelah, melihat kepada kelebihannya. Maka teruslah melihat kepada kelebihan istrimu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, gaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Bukan hanya memberikan haknya, tapi lebihkan haknya. Berikan perhatian, berikan cinta dan kasih sayang. Fa in karihtumuhunna, kata Allah, kalau kalian benci sama istri-istri kalian, ceraikan dia, balikkan dia kepada orang tuanya. Lah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang engkau benci, di situ ada banyak kebaikan yang Allah jadikan. Maka selalu positive thinking, selalu husnudzon dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Adapun untuk rizki Maidina binti Jailani, semoga suaraku sampai kepadamu dan buat emak-emak yang ada di sana. Sebentar lagi ayahmu akan menyerahkan engkau full 100% kepada berian rizki. Dan setelah terjadi akad nikah itu, ingat, berian menjadi surgamu atau nerakamu. Orang yang harus lebih ditaati daripada bapak dan ibumu adalah suamimu.
Nih kadangkala kita orang tua merasa, loh saya yang besarkan dia Ustaz, saya yang nyekolahkan dia Ustaz, kok sekarang anak-anak lebih taat sama suaminya daripada sama anak. Loh kalau engkau tidak mau, jangan kau nikahkan. Ketika engkau menyerahkan putrimu kepada orang lain, engkau siap. Karena memang anak perempuan beda sama anak laki, engkau harus siap itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada seorang wanita yang ditanya, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Wanita ini mengatakan, la alu illa ma'ajistu. Aku tidak pernah menyia-nyiakan suamiku kecuali yang aku tidak mampu. Iya, ini jawaban normatif kebanyakan wanita. Kalau ditanya, ya apa bojone? Oh alhamdulillah, tak kena no kabeh. Apa kata Nabi SAW? Unduri aina anti minhu. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu. Kenapa? Innama huwa jannatuki au naruki. Bojomu itu surgamu atau nerakamu. Itu suami. Wanita itu masuk surga mudah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha. Kalau perempuan itu salat yang 5 waktu, tidak perlu qobliyah ba'diyah, cukup 5 waktu. Puasa Ramadan, tidak puasa Senin wala Kemis wala puasa tengah bulan, nggak ada. Puasa Ramadan saja. Yang ketiga, taat sama suaminya. Yang keempat, menjaga kehormatan dirinya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Perempuan ini boleh masuk surga dari pintu jihad, padahal dia nggak mati di medan perang. Dia boleh masuk dari pintu ulama, padahal dia nggak belajar ilmu. Gara-gara 4 hal. Tapi kenapa kebanyakan perempuan di neraka? Dia mudah masuk surga, tapi kenapa banyak di neraka? Ternyata bukan masalah sholatnya, bukan masalah puasanya, masalah tidak menghargai suaminya. Kata Nabi SAW, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka ini perempuan. Ada seorang bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa perempuan banyak di neraka? Yukthirnal la'n wa yakfurnal ashir. Perempuan itu sulit jaga lisannya, sering memaki, sering melaknat, sering mengutuk, dan kufur sama suaminya. Kufur sama suami, nggak menghargai suaminya, nggak menghormati suaminya, nggak nurut sama suaminya, nggak patuh sama suaminya. Ternyata ini penyebab perempuan banyak di neraka. Maka nasihat anak buat media anak dan buat para emak-emak ya, untuk kembali bermuhasabah bagaimana sikap mereka kepada suaminya, dan jadilah rizki Medina wanita terindah. Yang kata Nabi SAW, khairun nisa, wanita yang terbaik itu allati idza nadharta ilaiha sarratka, kalau dipandang nyeneng no hati. Sekarang ini perempuan kapan nyeneng no hati? Kalau keluar rumah, sampai suami itu kalau ngelihat bojone ayu, pertanyaannya apa? Mau kemana? Lu seharusnya ayu iku de oma. Cantik itu buat suami, bukan buat suaminya, tonggo. Kalau keluar rumah ayu, Masya Allah, maka tolong perhatikan, engkau hanya boleh cantik buat suamimu. Dilihat nyenang no hati, pakai baju yang indah, ya make up itu pakai di rumah, pakai baju yang seksi buat suaminya, sambut suaminya. Kalau suaminya pulang jangan ditanya dari mana. Ditanya apa? Mau apa? Lek bojone teko itu wis kesel keringetan. Tekon ndi? Mbah tekon ndi kayak pegawai pajak ae tekon ndi. Tanya mau apa? Mau yang panas, mau yang dingin. Cepakno bojone. Yang kedua, kalau disuruh taat dan kalau ditinggal sama suaminya, jaga kehormatan dirinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah
Sungguh segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, karena sejatinya semua kebaikan hanya dari Allah.